Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana bi jami umurina wa salimna min afati dunya wal akhirah amin. Para jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita semua masih diberikan yaitu kenikmatan yang luar biasa ditetapkannya hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa beramal kebaikan pada pagi ini dari mulai sholat sunnah sampai wajib termasuk yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita langkah dari rumah masing-masing menjadikan satu wasilah diangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diturunkannya ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah pada pagi ini mungkin bab taharah yang terakhir ya. Bab taharah terakhir nanti insyaallah akan menuju tentang masalah salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Rusi rahimallahu taala al-babus sadis, bab yang ke-6 fi adabil istinja'i, tentang etika atau adab dalam istinja ya. Itu mensucikan bersih. Wa amma adabul istinja, yaitu adabnya bersuci, wa dukhulul khala, dan masuknya WC, fa aksaru hamalatun indal fuqa 'alan nadab. Kebanyakan ulama itu sudah ngewongku, terutama ulama fikih, bahwasannya adab etika dan masuk WC itu dalam kita bersuci termasuk hukum sunat. Wa ya ma'lumatun minas sunati kal bu'di fil madhhabi idza aradal hajat wa tarkul kalam 'alaiha. Seperti yang diketahui termasuk salah sunat-sunatnya itu mencari tempat yang jauh ketika kita mau buang hajat atau BAB ya, kan dulu mah nggak ada WC tertutup zaman Rasulullah. Jadi cari tempat yang jauh gitu ya dari kumpulan. Ya kalau mau BAB atau BAK buang air kecil pergi dulu jauh, itu sunat hukumnya. Itu sepakat ulama. Wa nahyu anil istijai bil yamin, namun melarang tentang ketika kita bersuci itu pakai terutama membersihkan kemaluan pakai tangan kanan, tidak boleh. Ya, wa nahyu dilarang. Jadi nggak boleh pakai tangan kanan, tapi pakai tangan kiri. Itu etika adabnya. Kecuali kalau mohon maaf, kecuali kalau tangan kirinya potong, itu sebudaruroh beda ya. Wala yamassu daqrabi yaminihi, dan tidak boleh memegang kemaluan, termasuk tadi istinja dipakai tangan kanan, termasuk memegangnya pun biyamini tidak boleh memakai tangan kanan, terutama kemaluan. Wa ghairu dzalika mimma warada fil asar, sebagaimana sudah ditetapkan dalam hadis, wa inna makhtalafu min dzalika fi mas'ati wa hilati masyurati wa hiya istiqbal qiblati lil ghaiti wal balwi istidbariha. Namun yang menjadi perbedaan pendapat tentang masalah ini ulama masyhur itu tentang bagaimana masalah menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Ya, jadi masalahnya itu berbeda pendapat. Kalau tadi udah sepakat ulama itu diantaranya yang sunat itu terutama maaf ada keliwat watarkul kalam. Itu udah sepakat ulama tidak boleh banyak bicara dalam WC. Ya, apalagi bernyanyi-nyanyi ya, suka ada yang nyanyi di dalam WC, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh mencuci kemaluan dengan tangan kanan, dan sunat itu menjauh kalau misalnya sekarang masih tidak ada WC kan ini, takut nanti kita di daerah pelosok atau di mana di daerah gunung yang tidak ada WC, ketika kita berkumpul sunat itu kita menjauh dari kumpulan. Sunat hukumnya itu sudah sepakat ulama. Yang jadi perbedaan pendapatnya tentang ketika kita melaksanakan hajat baik BAB atau BAK menghadapnya kiblat dan membelakangi kiblat. Itu ulama berbeda pendapat. Fa inna lil ulama fiha salah satu aqwalin. Ulama fikih itu ada 3 kaul.
annau la yajuju antasbilal kiblati ligo itin wala bolin aslan. Sebagian ulama itu tidak boleh tidak ya menghadap kiblat dan membelakanggi kiblat baik dalam BAB atau BAK, buang air kecil ya. Wala pimodi minal mawadi, baik pun di mana tempatnya. Wa qaulu inna dzalika yajuju bitlakin. Sebagian qaul itu boleh secara mutlak, boleh, enggak apa-apa. Wa qaulu innahu yajuju fil mabani wal madan wala yajuju kipis sakhori wa fi ghairil maban wal madan. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh kalau misalnya si WC-nya itu ada bangunan seperti kita ini sini. Ya, ada bangunan boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat sebagian ulama. Namun yang tidak bolehnya itu pisah roi, yaitu di tempat yang tidak ada bangunan, ya di lapang misalnya. Dan tidak ada bangunan, tidak ada penghalang, itu tidak boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika kita hajat. Wasabu fi ikhtilafin hada hadisani muta'aridani sabitani. Sahabat terjadinya perbedaan pendapat, terutama masalah menghadap tadi ada dua hadis yang kontradiksi. Ahaduma hadisun Abi Ayyub Al-Ansari anna qala alaihi salatu wasallam. Pertama hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari yang mana Rasulullah bersabda, "Idza ataitumul ghaita wala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarruku au garrabu." Tatkala kalian mau melaksanakan BAB atau BAK, buang air kecil, tidak boleh menghadap dan tidak boleh membelakangi kiblat, tetapi harus dalam keadaan di arah timur dan barat, ya, tidak boleh. Yang tidak boleh itu di sana itu apa bahasanya? Selatan sama utara, maaf. Barat itu. Kalau bahasa saya mana? Kulon sama kido sama itu ler. Selatan sama itu salah. Wal hadis susani, hadis kedua hadisu Abdullah bin Umar anu qala. Hadis kedua dari Abdullah bin Umar. Irtaqaitu ala dhari baitin ukhti Hafsah. Nah, kalau saya dulu pernah naik di atap rumah saudara saya Hafsah. Apa itu Rasulullah? Kemudian saya melihat Rasulullah qaidan lihajatihi ala libantai mustaqbil Syam mustadbirul kiblat. Saya melihat Rasulullah SAW lagi duduk di atas dua batu lagi melaksanakan hajat, yaitu BAB. Kemudian beliau menghadap Syam dan membelakangi kiblat. Menghadap Syam, membelakangi kiblat beliau. Itu hadis tentang bolehnya menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Pada benas di hadis ini salah satu madhab terjadinya pendapat karena kontradiksi dua hadis tersebut. Dua sebagian dari madhab, sebagian dari golongan itu al-jam'u, maksudnya jamu itu dikumpulkan dua hadis, nanti tadi kesimpulannya bagaimana. Wasani madhabu tarjih, yang kedua ulama itu memandang ditarjih salah satu hadisnya. Ketiga madhabu ruju ilal baratil asliyah idza waqa'at 'arif. Ketiga ulama memandang dari dua hadis tersebut kita kembali kepada hukum asal dan ditetapkan di dalam kontradiksi. Paman dahaba madhabu jam'i jamul hadisi Abi Ayyub Al-Ansari ala sahari wa haitsula satrota wa hamlu hadis Ibnu Umar ala satroh. Yang tadi maksudnya dikumpulkan dua hadis tersebut itu yaitu Abi Ayyub dan hadis Ibnu Umar itu. Pertama maksudnya gini, yang mengumpulkan kalau ruangannya terbuka tidak boleh menghadap kiblat dan membelakangi, maksud dua hadis tersebut. Ini sebagian ulama mengatakan gitu. Kalau ruangannya terbuka, kalau ruangannya tertutup, nah itu boleh menghadap kiblat dan membelakanginya. Nah, maksudnya dari hadis Ibnu Umar tadi boleh menghadap kiblat yang itu tadi. Kalau ruangannya satroh, tertutup seperti kita, boleh. Itu sebagian pandangan mengumpulkan dua hadis tersebut. Kemudian ada yang mentarjih, memilih diantaranya, mohon maaf yang tadi itu diantaranya pandangan dari Imam Malik, maksud yang tadi. Jadi boleh menghadap kiblat dan membelakangi itu kalau ruangan WC terbuka, tapi tidak boleh kalau terbuka tidak ada dinding. Tapi kalau yang ada dinding boleh. Itu dari pandangan Imam Malik.
Kemudian wasani at-tarjih, kedua yang tarjih, artinya tarjih itu memilih salah satu hadis tersebut, maksudnya yaitu rajahu hadisu Abi Ya'ub li'annahu idza tu'aridu hadisani ahaduma fi syar'un maudu wal akharu maqafun lil asli alladhi wa adamul hukmi wa lam yal mutaqadduma minhuma minal mutahri wajaba yasaru ila hadisi musyatil syar'i. Jadi artinya kalau yang mentarji itu dari antara dua hadis tadi, Abi Ayub dan dan Ibnu Umar, yang lebih unggul itu siapa? Abi Ayub. Artinya yang tadi tetap mau ruangan terbuka atau tertutup, tidak boleh menghadap dan tidak boleh menghadap kiblat dan membelakanginya ya. Jadi itu yang ditarjih. Jadi lebih unggul hadis siapa? Yaitu dari Abi Ayub Al-Ansari, itu yang lebih unggulnya. Termasuk saya pun mengikuti beliau, kecuali kalau benar-benar darurat gitu ya, ruangannya benar-benar susah. Darurat misalnya ini WC-nya kalau balik ke ke sana susah, misalnya bangunannya benar-benar susah gitu. Kalau misalnya bisa dimaksimalkan, maka tetap saya memilih yang tadi, yang tarjih. Jadi memilih hadis yang pertama, artinya baik ruangan terbuka tertutup tidak boleh membelakangi atau menghadap kiblat. Yang ketiga tadi memandang hadis tersebut itu adalah arruju ilal baro asliyah, artinya balik kembali kepada hukum asal, maksudnya hukum asal yaitu ketika ada kontradiksi tadi hadis, kira-kira ala anasyaka biaskutu hukmu wa yarbuanal kula hukmin, seandainya kita ragu-ragu nih masalah menghadap kiblat dengan masalah tadi itu menghadap kiblat dan mempelanggangi kiblat, ragu-ragu. Nah, kalau kira-kira ada hadis tersebut maka hukumnya gugur. Itu yang tadi madhab arruju ilal asli, kembali kepada hukum alam ketika ada dua hadis yang kontradiksi yang berbeda itu. Jadi intinya yang lebih bagus itu dari pandangan hadis sumber dari siapa? Abi Ayub Al-Ansari, bahwasanya baik ruangan terbuka atau tertutup tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat ketika kita lagi hajat atau lagi BAB atau BAK ya, buang air kecil. Itu beres, alhamdulillah. Untuk masalah bab taharah alhamdulillah sudah beres. Kita menginjak kepada kitabus shalah, akan menerangi tentang masalah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim taslima. As-salat tanqaslimu awla babi jamatil fardi. Salat terbagi yaitu adalah masalah fardu wa nadhib dan sunat. Wal qaulu muhitti bi syahadil ibadah yang sebil jumlah bahya arbatu ajnasin, bahwasanya salat pun akan diringkas dalam beberapa jumlah, termasuk ada 4 jenis. Ini arba'u jamalin, yaitu 4 yang sudah dikumpulkan. Ajamatul ula fi mariyatil wujubi wa ma yata'alliqu bihi, nanti jumlah yang pertama akan mengetahui wajibnya salat dan yang berkaitan dengan wajibnya salat. Wajamatus saniyah, jumlah yang kedua fi mariyati syurutiha, akan nanti menerangkan apa saja sah-sahnya salat. Ini syurutil wujubi wa syuruti sehat wa syuruti tamami wal kamal, maksudnya syarat wajibnya sholat, syarat sahnya sholat, dan syarat kesempurnaannya sholat nanti akan diterangkan. Wa jumlatus salisa, jumlah yang ketiga fi marifati matastami alaihi af'ali wa aqwalin wa hiya arkan, yaitu akan mengerti rukun-rukun masalah sholat. Wal jamlatu rabi'ah, jumlah yang keempat fi qadhiha wa muriyatu islama yaqufiha minal khalal wa jabri, yaitu yang bisa mengkodok sholat diantaranya karena cacat atau misalnya tulang patah dan sebagainya. Lianna qadema idza kana istirokan kamalama fata, yaitu dengan punya pengakuan tidak mampu. Al-jamatul ula, jumlah yang pertama wa di jumlah tepi arba'u masalin hiya fi mana usul hadal bab al-mas'uda fi bayani wajibiha, yaitu akan menerangkan tentang wajibnya salat. Asalnya fi bayani adi wajibati minha, asal fi bayani alaman tajibu, yaitu yang kedua nanti akan menerangkan berapa sih rukun wajibnya sholat. Kemudian yang ketiga akan mengetahui tentang siapa yang wajib sholat. Arabiatu mal wajibu alaman taruka muta'amidan, dan yang keempat yaitu perkara apa yang wajib ketika kita bisa meninggalkan sholat dengan sengaja. Al-masyatul ula, masalah yang pertama, amma wujubaha fatabiya minal kitabi wa sunnati wal ijma wa syahratu wa dzalika tagni an ittikabil qaul. Sepakat ulama bahwasannya wajibnya salat terutama yang 5 waktu itu sudah tertera dalam Al-Qur'an,
hadis dan ijma ulama. Jadi sudah tidak ada lagi ikhtilaf pertentangan. Itu mah hukumnya apa? Wajib misalnya sholat yang 5 waktu. Nanti masalah rokaatnya, bilangan waktunya. Masalah saniyah, masalah kedua, wa amma adadul wajibatu minafa fi qaulani, tentang bilangan wajibnya sholat. Ahaduma qaulun Malik wa Syafi'i wal aksaru wa huwa annal wajiba ya khamsu shalawatin faqat la ghaira. Yang pertama dari pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama fikih itu bahwa wajib sholat itu cuma 5 waktu. Tapi ada yang lebih nanti ya. Maksudnya lebih itu di sini bukan menghukumi saja gitu ya. 5 waktu itu sudah jelas para ulama fikih apa wajib, yang hukumnya dikategorikan wajib itu 5 waktu, yaitu apa? Duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Wasani qaulu Abi Hanifah wa ashabihi, kalau pandangan Abu Hanifah dan sahabatnya itu wa anal witro wajibun mal khamsi, kalau witir yaitu yang sebab apa? Sesudah isya, jaraknya witir sudah isya sampai ke terbitnya fajar witir, itu dikategorikan hukum wajib pandangan Abu Hanifah. Jadi masuknya hukum wajib, tidak masuk hukum sunat. Waqtilakum hal yusama masabita bis sunnah wajiban au fardon la manalahu, terjadinya perbedaan pendapat karena dikatakan adanya hadis yang ditetapkan hukum wajib dan fardu dan tidak memaknai. Wasabu fil ikhtilal hadasil muta'addidati, ada hadis yang kontradiksi. Amal hadisu ila mafhuma wujubul khamsi faqat, mengatakan tentang pemahaman wajibnya 5 waktu itu saja. Hal bal hiya nasu fi dzalika bumsati wasabatihu, di antaranya fi hadis Isra ya, hadis ketika apa? Isra-nya baginda Rasulullah SAW al-masyhur yang masyhur, anna lama balagol fardo ila khamsin qala lahu Musa irji ila rabbika fa inna ummataka la tatiku dzalik qala wa raji'tuhu fa qala ta'ala hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddilul qaula ladai. Pertama hadis yang ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, beliau sampai memberi tugas dari Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ditugaskan sholat itu 5 waktu. Namun Nabi Musa kemudian mencegah kepada siapa? Baginda Rasul, irjila rabbika, kamu kembali lagi kepada Tuhanmu, bahwasannya umat kamu tidak akan mampu mengerjakan 5 waktu sekarang, yang 5 waktu ya. Para itu kemudian Rasulullah SAW kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum mengatakan tidak balik karena punya rasa malu, tapi di sini kembali lagi kepada Allah. Kemudian Rasul pun meminta untuk keringanan lagi. Jadi sekarang juga 5 waktu, makanya banyak masih orang yang tidak mengerjakan gitu ya. Faqala ta'ala hiya khamsun wa hiya khamsun ala yubadil qauladai. Kan dulu itu kan awalnya sebelum 5 waktu itu 50 waktu. Udah cukup 5 waktu kata Allah, bahwasanya kalau umat kamu melaksanakan 5 waktu itu sama dengan 50 waktu. Jadi satu kebaikan dikalikan 10 kebaikan. Jadi 5 waktu kamu dikerjakan oleh umat kamu sama dengan mengerjakan 5 waktu. La yubaddilul qaulu ladai, ketetapanku sudah tidak bisa dirubah lagi. Jadi 5 waktu. Ini hadis menekankan bahwasanya yang wajib dihukum wajib itu cuma 5 waktu. Wa hadisul Arabiyil masyhur alladzi sa'ala Nabi alaihi wasallam anil Islam wa qala lahu khamsu salawatin fil yaumi wa lailatin qala hal alayya ghairaha qala la illa an tatawwa. Kedua hadis sudah jelas bahwasanya yang wajib itu cuma 5 waktu itu. Ketika orang Arab bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah Islam, kata Rasul, kerjakan 5 waktu sholat dalam sehari dan semalam. Kemudian kata orang Arab tersebut, apakah ada kewajiban yang lain selain 5 waktu tersebut? Qala la, tidak ada lagi, cuma itu aja. Illa ang tatawa, kecuali kamu mampu melaksanakan sholat sunat yang lain. Wa amal hadis walati mafu wujubi litri faminha hadis Umar bin Su'aib an Abi an jadi anna Rasulullah SAW qala innallaha, ini masalah hadis mengkategorikan witir wajib. Innallaha qad zada kum sholatan wa hiya al witru fahafidu alaiha.
Kata baginda Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menambahkan kepada kalian tentang masalah sholat wahya al witru, yaitu masalah witir. Jadi ini Abu Hanifah memegang hadis ini. Kemudian pahafidu alaiha, maka kalian jagalah tentang itu masalah sholat witir, jagalah. Artinya apa? Laksanakan. Ini beliau menganggap bahwasanya bahasa hadis tersebut hukum dikategorikan witir itu masuk hukum wajib. Wa hadis Harisa bin Hudafa, yaitu hadis yang Haris bin Hudafa. Yang kedua, kharaja alaina al Rasul sallam, sungguhnya sudah keluar kepada kami Rasul sallam. Faqala Rasul sallam kemudian bersabda, innallaha amarakum bisolatin hiya khairul lakum min himrin ni'am wa ya al witru wa ja'ala lakum fiha bainas salatil isya ila tulu'il fajri. Kedua, beliau bertekad bahwasanya witir itu masuk kategori wajib. Hadis yang dari Harisa bin Hudzaifah yang mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk melaksanakan sholat, yang mana sholat tersebut itu min himra'in na'am, lebih bagus kepada kalian daripada unta merah. Ya, maksudnya unta merah di sini harta yang berharga dulu mah. Unta merah itu karena jarang, maka harganya pun melonjak mahal. Makanya lebih mahal kalau kalian bisa melaksanakan sholat tersebut daripada unta merah. Wahya al witru, sholat apa? Yaitu sholat witir. Wa ja'ala lakum fiha baina sholatil isya'i ila tulu'il fajri, bahwa sholat witir itu laksanakanlah ketika beresnya sholat isya, waktunya sampai terbitnya fajar. Itu ya waktu sholat witir, bebas kapan Bapak sudah tahajud ke. Sebagian ulama mengatakan sehingga sholat witir itu ada yang mengatakan kategori penutup semua sholat. Jadi suka dimasukkan kepada sholat tahajud gitu ya. Hadis Burdah al-Aslami anna Rasulullah qala witru haqqo faman lam yu'tir falaysa minna. Ketiga, kategori masalah witir itu hadis dari Buraidah al-Aslami yang mana Rasulullah bersabda, al witru haq, witir itu benar. Faman lam yu'tir, sebagai barang siapa orang yang tidak melaksanakan sholat witir, falaysa minna, kata Rasul, bukan sebagian dari umatku. Ini saking mengharuskannya untuk masalah sholat witir. Jadi terjadinya kontradiksi hadis gitu ya, dua yang berbeda, tapi tetap karena ada kontradiksi tersebut, sehingga kata ulama paman ro'a anna ziyadata hiya nasun wala taqwa indu hadil ahadis kuwatun tuballighu biha ang takuna nasihata litilkal hadis sabitatil masyurati rojatil kal hadis. Sebagian ulama memandang bahwasanya penambahan tersebut itu termasuk hadis yang tidak kuat yang tadi ya ang takuna nasihat, sehingga bukti itu tersebut hadis ada yang nasakh, hasilnya itu menghapus ya. Bahwasanya hadis yang tetap yang masyhur itu yang tadi, bahwasanya sepakat ulama itu yang seperti kita sudah yakini yang dikategorikan hukum wajib itu cuma yang 5 waktu sesuai dari hadis yang pertama terjadinya Isra Mi'raj. Alhamdulillah pas sekarang bulan Rajab ya, jadi oleh-olehnya Rajab itu sholat. Makanya ada bahasa Mi'raj, naiklah, maksudnya naik itu kita harus bertambah kegiatan kita terutama untuk melaksanakan sholat gitu. Jadi intinya tetap sepakat ulama ahli hadis, sepakat ilmu fikih, yang wajib itu cuma 5 waktu, witir masalah hukum sunat. Kalau mau misalnya dikategorikan wajib, paling mengikuti Abu Hanifah dan ashabnya kalau mau menghukumi wajib tentang masalah witir. Terakhir satu lagi, maksud salisa, masalah ketiga, wa amalam tajibu pilul muslim al balik wala khilafa dzalika. Wajib kepada siapa kita melaksanakan salat? Tidak lain orang yang muslim, al balik, dan yang sudah balik ya. Balik itu diantaranya 3 ciri. Kalau laki-laki umur 15 tahun, perempuan sudah haid, 9 tahun juga sudah haid, biasa mimpi jima itu balik. Wala khilafa fi dzalika, sudah tidak ada lagi perbedaan pendapat tentang masalah wajib kepada orang muslim dan sudah balik melaksanakan wajib. Enggak, barangkali ada pertanyaan? Ya.
sholat itu wajib. Ya. Sholat itu wajib. Tapi dalam pasal ini ada yang jadi ada bedanya. Ya. Sholat sendiri dan sholat ke masjid. Jadi Ya. bagaimana pemahaman wajibnya itu? Apakah ada perintah boleh sendiri, boleh ya masjid itu berjamaah, tiap hari dan berjamaah ya. Wajib. Ya. Kesamaan gitu ya, tidak boleh.